Baik, perkenalkan nama saya Mikael Abraham Widianto dengan NIM S1S1240668. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang dimana artikelnya itu berisi kasus kebocoran 70.000 data KTP di internet. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi saya. Nah, di sini saya sudah buat dalam bentuk PDF dan sudah ada 4 soal yang diberikan oleh dosen. Nah, di sini saya akan menjawab masing-masing soalnya. Nah, di sini tuh sudah ada linknya juga, sudah ada linknya. Nah, di sini kita langsung masuk di soal pertama. Soal yang pertama itu adalah kita menganalisis dulu kasus kebocoran 70.000 data KTP di internet yang ada pada artikel ini, pada artikel yang sudah saya masukkan linknya. Nah, di artikel tersebut saya juga sudah membuat beberapa ringkasan. Nah, berdasarkan materi yang saya baca, itu ditemukan sekitar 70.000 data KTP yang diduga bocor dan diperjualbelikan di internet. Kenapa saya bilang diperjualbelikan? Karena di dalam artikel tersebut itu si pelaku hacker tersebut itu mengancam akan membocorkan data jika tidak diberikan uang. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan bahwa data tersebut dipakai untuk diperjualbelikan secara tidak berizin. Nah, sampai saat ini pelaku kebocoran data itu masih belum diketahui secara pasti. Nah, kebocoran data pribadi seperti ini tuh menjadi masalah serius karena dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian maupun pengancaman penyebaran data. Nah, kemudian ada isu pelanggaran yang terjadi. Nah, kasus ini itu termasuk di bidang pelanggaran di bidang teknologi informasi. Karena kenapa? Karena dia melibatkan data pribadi banyak orang yang tersebar tanpa izin. Salah satunya adalah KTP yang ada pada artikel yang dibahas ini sekarang ini. Nah, yang bisa dibilang data KTP itu bersifat pribadi. Jika ada orang yang mengambil, mengakses atau menyebarkan data tanpa tanpa hak ya, tanpa hak atau tanpa izin dari si pemilik data tersebut, maka tindakannya itu melanggar aturan yang berlaku. Nah, selain itu juga kebocoran data itu menunjukkan adanya kemungkinan akses ilegal terhadap sistem yang menyimpan data, entah itu data masyarakat, entah itu data KTP ataupun data pribadi setiap orang. Nah, hal ini tuh tentu saja mengancam keamanan informasi dan merugikan pihak yang datanya itu tersebar. Nah, apakah tindakan pelaku itu dibenarkan? Nah, menurut saya, tindakan tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Karena kenapa? Karena data pribadi merupakan hak masing-masing setiap orang dan harus dijaga. Nah, dengan membocorkan data pribadi seseorang tanpa izin, maka pelaku telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian seperti penyalahgunaan identitas, penipuan online, pengancaman, tindakan kriminal lainnya juga. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada analisis potensi konflik antara kepatuhan Undang-Undang ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, di era digital kita sekarang ini, setiap orang itu dapat dengan mudah menyampaikan pendapat melalui media sosial atau platform online lainnya. Nah, entah itu misalnya dalam bentuk komen, entah itu komennya di sosial media, misalnya seperti Instagram, TikTok, Twitter, ataupun platform-platform atau media sosial yang lainnya. Nah, namun kebebasan berekspresi ini terkadang dapat berbenturan dengan eh, platform online lainnya. Maaf, berbenturan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Nah,
Kalau dilihat dari sisi etika profesional TI, seseorang itu berhak menyampaikan kritik mereka ataupun pendapat mereka secara terbuka dan jujur, bisa dibilang juga secara bebas. Nah, sementara itu, kalau dalam Undang-Undang ITE, mereka itu di dalam Undang-Undang ITE mengatur agar pendapat yang disampaikan itu tidak mengandung fitnah, ujaran kebencian, ataupun merugikan pihak yang lain. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sendiri ya, pengguna internet, itu untuk menyampaikan pendapat dengan sopan, berdasarkan fakta, dan juga tetap menghormati hak milik orang lain. Nah, dengan seperti itu, kebebasan berekspresi dapat tetap terjaga tanpa melanggar aturan yang berlaku. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu di sini jelaskan terkait Undang-Undang ITE di berbagai belahan negara. Nah, di sini itu minimal 3 negara dan juga kami disuruh memberikan perbedaannya dengan Undang-Undang ITE di Indonesia. Nah, untuk negara yang pertama itu ada Argentina. Di sini ada 3 negara yang saya pilih ya, Argentina, Vietnam, Thailand. Nah, di sini yang pertama adalah Argentina. Argentina sendiri memiliki aturan yang mengatur kejahatan cyber melalui Cybercrime Law, Law nomor 26.388. Nah, undang-undang ini itu dibuat untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer dan internet, seperti misalnya peretasan data, pencurian data, penyadapan ilegal, dan penyalahgunaan informasi digital. Selain itu, Argentina juga memberikan perhatian terhadap perlindungan privasi dan data pribadi masyarakat mereka. Lalu kita masuk di negara yang kedua. Di negara yang kedua ada Vietnam. Vietnam merupakan Law on Cybersecurity. Vietnam menerapkan Law on Cybersecurity pada tahun 2018, yang dimana berfokus pada keamanan cyber dan pengawasan aktivitas digital. Nah, undang-undang mereka ini mengatur keamanan data pengguna serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi konten yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional mereka. Nah, perusahaan teknologi di sana, di Vietnam itu, mereka juga diwajibkan untuk mematuhi aturan penyimpanan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kita masuk di negara yang ketiga, yang di mana di sini saya memilih Thailand. Nah, Thailand ini memiliki Computer Crime Act atau CCA yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan penanggulangan kejahatan cyber. Nah, undang-undang mereka ini mencakup pelanggaran seperti akses digital yang ilegal ke sistem komputer, penyebaran informasi palsu, perusakan data elektronik, dan berbagai tindakan yang dapat mengganggu keamanan sistem digital. Nah, lalu kita bandingkan dengan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita bandingkan dengan Undang-Undang ITE di Indonesia, di sini saya juga sudah memasukkan secara singkat ya perbandingannya. Untuk negara yang pertama atau Argentina itu dia lebih mengutamakan pada penanganan kejahatan cyber dan perlindungan privasi data. Kemudian negara kedua atau Vietnam itu mereka lebih fokus pada keamanan nasional dan pengawasan aktivitas internet. Lalu negara yang ketiga yaitu Thailand, mereka itu lebih berfokus pada kejahatan komputer dan keamanan sistem digital. Nah, lalu kita bandingkan dengan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia ini sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas. Indonesia ini tidak hanya mengatur kejahatan cyber, tetapi juga ada transaksi elektronik, mengatur penyebaran informasi elektronik, atau menangani penyebaran informasi elektronik, pencemaran nama baik, dan juga aktivitas digital lainnya. Berbeda halnya dengan ketiga negara yang lebih berfokus
pada sesuatu misalnya seperti kejahatan cyber ataupun pengawasan aktivitas internet ataupun keamanan sistem digital. Nah, kalau undang-undang ITE Indonesia itu cakupannya lebih luas. Lalu kita masuk pada soal yang keempat atau soal yang terakhir, yaitu pelanggaran ITE atau undang-undang ITE apa yang pernah saya lakukan. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama itu mendownload film bajakan yang seharusnya berbayar. Nah, tapi saya lebih memilih mendownload film bajakan karena itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Kemudian yang kedua, mendownload dan menggunakan mod APK atau aplikasi bajakan. Di sini kalau untuk mendownload mod APK itu sebenarnya ada aplikasi yang gratis namun di mod, dan juga ada aplikasi bajakan yang seharusnya berbayar. Untuk aplikasi yang bajakan ini sebenarnya kurang lebih sama dengan film bajakan ini. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi yang berbayar dan juga film yang berbayar itu sebenarnya memiliki hak cipta. Nah, yang membuat aplikasi atau film ataupun misalnya mendistribusikannya itu mereka memiliki hak cipta atau hak dalam layanan mereka untuk menjual film atau aplikasi tersebut. Nah, dengan kita mendownload film bajakan atau aplikasi bajakan ini, itu sama saja kita melangkahi atau tidak menghargai hak cipta mereka. Nah, dan itu bisa dibilang itu merugikan pembuat film atau pendistribusi film ataupun juga pembuat aplikasi. Karena itu seharusnya lebih baik kalau misalnya kita membayar mengeluarkan uang untuk membayar, namun kita apa ya, kita menghargai hak ciptanya daripada kita mendownload film bajakan atau aplikasi bajakan dengan kita melangkahi hak ciptanya. Eh, hak cipta yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian untuk mendownload dan menggunakan mod APK, sebenarnya di sini ada dua ya, ada yang aplikasi gratis dan juga aplikasi berbayar. Untuk aplikasi gratis itu misalnya saya contohkan misalnya seperti game offline. Nah, di game offline itu kan pasti ada uangnya misalnya entah itu ada uangnya atau diamondnya. Nah, untuk aplikasi gratis dan offline itu biasa saya memakai mod APK yang di mana mod APK itu isinya uangnya itu menjadi tak terbatas ataupun misalnya diamond menjadi tak terbatas ataupun misalnya saat kita membeli membeli sesuatu dalam game tersebut bukannya uangnya berkurang malahan bertambah. Nah, mungkin kalau untuk pelanggaran undang-undang ITE itu kurang lebih seperti itu. Yang pertama itu yang bisa saya simpulkan yang pertama itu saya melanggar hak cipta dan juga saya tidak menghargai penggunanya. Pembuatnya dan juga pendistribusinya. Nah, oke baik. Mungkin kurang lebih untuk video saya terkait analisis menganalisis kasus kebocoran 70.000 data KTP yang ada di internet itu mungkin kurang lebih seperti ini saja untuk videonya. Kurang lebih saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video ini. Saya tutup video ini.